kesehatan jemaah haji oleh tim bersama dan Kemenkes agar memberikan pembinaan kepada petugas kesehatan yang tidak cermat di dalam melakukan pemeriksaan istita'ah kesehatan ini. Memperluas perspektif jemaah haji lansia, risti itu risiko tinggi dan disabilitas sejak awal pelaksanaan manasik haji. Menyiapkan petugas khusus safari wukuf, mengupayakan penempatan jemaah haji lansia, risti dan disabilitas itu bersamaan dengan pendamping dengan cara mendata kebutuhan jemaah tersebut sejak penyusunan kloter, melakukan entry data status jemaah haji disabilitas saat pemeriksaan kesehatan pada Siskohatkas. Dan seluruh petugas haji harus memiliki perspektif pelayanan khusus kepada jemaah haji lansia, risti dan disabilitas. Meningkatkan kapasitas petugas haji dengan melakukan pemilihan ketua kloter dan pembimbing ibadah yang lebih kompeten. Meningkatkan kepedulian petugas haji kepada jemaah haji serta menambah jumlah petugas yang berjaga di sekitar area Masjid Haram maupun Masjid Nabawi. Mengoptimalkan aplikasi kawal haji dengan penambahan fitur chatbot untuk melayani pertanyaan seputar penyelenggaraan haji. Memaksimalkan fungsi aplikasi kawal haji sebagai kanal informasi utama di dalam menyediakan informasi seputar haji, serta melakukan integrasi aplikasi kawal haji dengan Haji Pinter. Simplikasi dan transformasi panduan manasik haji pada penyederhanaan buku manasik haji serta alih media buku manasik haji ke dalam bentuk video animasi. Penguatan komitmen penetapan istita'ah kesehatan oleh petugas kesehatan sejak di tanah air. Lebih awal dalam penetapan kuota petugas kesehatan PPIH dan petugas kesehatan kloter. Kemudian penambahan unit ambulans untuk mendukung layanan rujukan jemaah sakit, orang sakit. Kemudian membangun jejaring dan kesepakatan layanan rujukan spesifik dengan Rumah Sakit Arab Saudi. Dan kemudian terakhir meningkatkan koordinasi sistem rujukan pasien selama di Armusna dengan Masyarik dan Rumah Sakit Arab Saudi. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting terutama dengan terbentuknya badan baru. Jadi dari poin 1 sampai 26 ini bayangan masa depan yang akan dilakukan oleh badan. Karena mengingat waktunya sudah sangat mepet, bahkan kita sekarang sudah mulai belanja di sana, maka ini perlu pembicaraan lebih intensif. Nanti akan datang Bapak Ibu yang mulia bahwa keberadaan badan ini juga pada satu sisi diminta segera terwujud, tapi pada sisi lain juga prinsip kami haji tidak boleh gagal hanya karena masa transisi. Saya kira kita sepakat. Karena itu Kementerian Agama dengan segala risikonya dan dengan dukungan dari bapak-bapak ibu-ibu dari Komisi 8, insya Allah diharapkan tahun ini tidak ada gangguan sedikit pun dengan adanya reorganisasi haji ini. Nah, ini saya akan bacakan sedikit dan yang lainnya nanti bisa dilihat di dalam tabel. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, tahun 2024, Bapak Ibu. Iya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji BPIH, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat dan efisiensi dan atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional haji ini menyajikan informasi mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran BPIH yang bersumber pada biaya perjalanan ibadah haji BPIH dan nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Alokasi anggaran BPIH tahun ini mengacu kepada pagu yang telah disetujui dalam rapat kerja antara pemerintah dengan DPR mengenai BPIH tahun ini, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat.
Nah, ini ada pembicaraan lanjutan, karena nanti kalau majelis fatwa majelis ulama itu nanti kita akan indahkan, maka tentu akan berdampak panjang nanti efek dominonya daripada fatwa ini. Besaran BPIH yang bersumber dari BPIH dibedakan antara jamaah haji dengan petugas haji daerah PHD dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah KBHU. Jamaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan ibadah haji. Ya, saya ulangi. Jamaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan jamaah haji, sedangkan sebagian lainnya dibayarkan dari nilai manfaat keuangan haji. Sementara itu PHD membayar penuh biaya pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan embarkasi keberangkatan yang berjumlah 14 embarkasi dengan tarif biaya yang berbeda untuk masing-masing embarkasi. BP yang dibayar oleh jemaah rata-rata sebesar Rp56.172, sedangkan besaran rata-rata BP untuk PHD dan pembimbing KBHU sebesar Rp93.410.256. Jumlah kuota haji reguler tahun 2024 yang digunakan sebagai basis alokasi anggaran adalah 211.320 jamaah yang terdiri atas 211.063 jamaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing KBHU. Realisasi jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi sebanyak 213.275 orang yang terdiri atas 211.286 jamaah haji reguler dan 1.480 PHD dan 497 pembimbing KBHU. Selanjutnya, terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan operasional haji, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji pasal 19 ayat 1, laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji terdiri atas laporan realisasi anggaran, penerimaan dan pengeluaran, dan catatan lain. Ya, kita lihat. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode dari 1 Januari 2024 hingga Agustus 2024. Realisasi penyelenggaraan ibadah haji hingga 31 Agustus 2024 ini mencapai 19.298.147.698 rupiah, atau 97,31% dari anggaran sebesar 20.336.150.166.408 rupiah. Realisasi pengeluaran tersebut terdiri atas penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 19.590.256.188 rupiah, atau sebesar 97,35% dari pagu anggaran sebesar 20.391.591.508.408 rupiah. Penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 4.890.890.510.000 rupiah, atau sebanyak 32,28% dari pagu anggaran sebesar 14.558.658.000 rupiah. Realisasi pengeluaran BPIH sebesar tadi, ya, 99,89% dari pagu anggaran sebesar tadi, dan realisasi beban yang berasal daripada nilai manfaat haji reguler sebesar 7.361.662.222.680 rupiah, atau 93,35% dari anggaran tadi. Ringkasan laporan realisasi anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji itu bisa kita lihat di dalam tabel sebagai berikut. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian secara terperinci, ya.
mulai dari jamaah haji, kemudian dari Arab Saudi dalam negeri dan seterusnya.